Tapi faktanya yang dipertontonkan ini oleh negara di jutaan rakyatnya ada ketidakadilan. Kerumunan massa itu nggak cuma sekarang. Faktanya ini dengan wali kota di Medan, di Solo terjadi. Dan itu sudah di dan udah diusut iya. semuanya di Medan sudah dipanggil. Ormas berkumpul tanpa pakai masker, tanpa jaga jarak, ya. Nggak ada berita sebesar ini. Ada sebuah perlakuan yang berbeda dengan sekarang dengan yang lalu-lalu. Tapi saya setuju, saya setuju bahwa hari ini momentum FPI ini dengan kedatangan Maulana Habib Rizik harusnya menjadi momentum tentang apa yang disebut dengan revolusi cinta, bukan cinta revolusi. Bahwa kita mencintai tanah air, hubul watan dan iman. Bahwa kita mencintai bangsa ini sesuai dengan misi di alinea. Nah itu tadi, ya amangan. Karena ada ketidakadilan untuk menemukan bahwa harus adil negara. Kalau dia nggak adil penanganannya, ini menyangkut akhlak. Makanya Habib Rizik perlu revolusi akhlak. Dari tidak adil menjadi adil. Saya menanggapi sedikit ya. Ya kan? Dari perlakuan terhadap kelompok satu dengan yang lainnya berbeda menjadi kesamaan hukum. Oke. Nah, saya mau menanggapi. Sebentar. Saya mau lempar dulu karena tadi ada tuduhan bahwa tidak adil. Saya ingin Anda menanggapi. Ada ketidakadilan? Nah itu saya bilang. Kita harus paham loh, Pak. Ini koridornya berbeda. Ini kerumunan protokol kesehatan yang sementara yang pilkada itu ada undang-undang. Nah, memang sebelum pilkada ada Bawaslu itu kan mengevaluasi secara total bagaimana pelaksanaan pilkada yang ada di daerah. Yang tadi disebut oleh Ustadz itu kan di Medan, di Medan. Di Medan kemarin sudah dipanggil kok dan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka relawan yang juga pendukung salah satu paslon, ya kan? Nah itu sudah dipanggil, udah jadi tersangka. Nah kalau yang lain-lainnya, ya itu semua lagi diproses semuanya. Nah sekarang apakah itu yang sudah dipanggil, sudah diproses, harus semua diupload ke media? Kan nggak juga. Kalau yang ini, kok kenapa jadi beritanya rame? Ya karena jutaan orang berkumpul dalam suatu tempat, ya jelas itu lebih rame beritanya daripada gini ya. Tadi misalnya Pak Mahfud MD kita lihat sendiri rekamannya mempersilahkan orang datang. Ya, dan orang datang ke sana itu kan spontanitas, ya. Bukan dikerahkan, tidak ada panitianya tuh. Pada saat di awal penjemputan ya. Pada saat penjemputan. Panitianya. Tapi acara-acara setelah itu diumumkan. Tidak hadir. Saya ada di Bandung atau di acara petamburan. Mana diumumkan. Jadi maksud saya cuma petamburan doang satu. Kalau ada orang datang. Kita bisa putarkan lagi ajakan Habib Rizik Syihab, bisa saya putarkan lagi yang tadi saya sudah putarkan. Coba lihat demo-demo. Demo-demo kan sebetulnya kalau dibilang pelanggaran protokol pelanggaran, tapi kenyataan di lapangan yang beda. Mereka juga exercise hak konstitusional untuk melakukan. Tapi apakah Anda sependapat pilkada itu karena hukumnya berbeda, karena kan aturannya Bawaslu, KPU, kemudian juga sanksinya juga. Hukumnya berbeda. Ada tapi persoalan protokol kesehatannya sama atau beda? Tapi saya tadi setuju bahwa kesehatannya sama. Soal lemahnya edukasi publik. Tapi kita melihat juga bahwa ini soal lemahnya keteladanan para pemimpin. Ya saya setuju. Itu jadi masalah dapat. Ya kalau ada gelombang kedua COVID-19 ini, saya akan menyalahkan bahwa kita memang krisis keteladanan. Makanya masuk saya ini melihat edukasi publik. Kerumunan itu nggak boleh dipisah-pisah. Baik, kita harus break. Kita akan kembali setelah pariwara. Nggak boleh kerumunan ini, nggak boleh kerumunan kan nggak adil juga. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Melibatkan massa dalam jumlah besar, terutama acara-acara yang digelar oleh ormas keagamaan atau acara-acara yang berbau keagamaan itu memang lebih sulit ditertibkan karena ada emosi keagamaan yang mungkin tercampur dan memang lebih sensitif. Karenanya memang Satgas lebih hati-hati melihat berbagai kerumunan ini. Kalau jawaban langsungnya iya, tapi sebenarnya berbagai aktivitas itu ada juga yang sensitif. Sekolah itu sensitif. Kalau kita mau buka sekolah sangat sensitif untuk orang tua. Tetapi acara keagamaan itu pasti sensitif untuk banyak pihak. Sehingga kadang-kadang gampang untuk bertindak. Kenapa begitu? Inilah buah dari disrupsi COVID. Kita harus mampu untuk menyesuaikan diri, untuk bersikap. Karena kalau kita enggak, ini adalah suatu pelajaran. Menurut kami ini adalah pelajaran, koordinasi dan seterusnya. Untuk melakukan pengereman. Bagaimana caranya? Kan harus kerja sama semua pihak. Dari tadi saya lihat narasinya semuanya adalah ke pemerintah. Kita harus tahu bahwa masyarakat sendiri itu punya pola pikir sendiri. Kita sudah sosialisasi seperti apa, tapi kalau nggak efektif sampai ke mereka, nggak bisa dipahami dengan budayanya mereka, agak sulit mereka. Dan itu perlu waktu lama untuk bisa melakukan itu. Kami merasakan sendiri selama 8 bulan. Variasinya di Indonesia ini luar biasa besarnya. Approach di satu daerah nggak bisa dilakukan di tempat lain. Betul. Sangat beda. Saya kasih contoh satu ya. Waktu kita ketemu dengan wali kota di Jayapura, mereka mengatakan kalau sampai ada masyarakat yang tidak patuh,
Dikasih tahu nggak bisa, dikasih rompi tulisannya OKB, orang kepala batu. Jangan coba-coba itu dilakukan di tempat lain, hanya bisa di Papua. Kalau di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar mengatakan cedak keplak, dekat keplak. Jangan coba-coba juga di tempat lain. Oke. Jadi itu menunjukkan bahwa budaya kita termasuk agama itu sesuatu hal yang sensitif dan kita harus ketemu. Ini adalah diskusi yang bagus. Karena itu Prof. Wiku, bukankah konsistensi penegakan aturan itu menjadi salah satu kunci agar kemudian masyarakat juga, bagaimana masyarakatnya mau disiplin kalau kemudian di satu sisi wah ada yang dilanggar, ada yang melanggar dikasih sanksi, di sisi lain tidak dikasih sanksi. Jadi konsistensi penegakan hukum itu juga harusnya menjadi salah satu cara untuk memastikan masyarakat mau disiplin dong. Betul, tapi coba kita lihat juga kalau kita menegakkan hukum dengan budaya yang berbeda-beda, pasti juga penerimaannya juga akan berbeda. Oke, Kang Maman, tadi disebutkan bahwa sesungguhnya kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan tidak hanya dilakukan oleh Ormas FPI, tetapi juga dilakukan oleh Bansar di Banyumas, kemudian juga pengajian Habib Lutfi yang sempat dipadati jamaah berhimpit, banyak tidak menggunakan masker. Kita akan lihat ini. Dan saya ingin minta tanggapan Anda tokoh muda NU, bagaimana Anda melihat kegiatan-kegiatan ini? Ya, saya tentu mengatakan bahwa tidak boleh pandang bulu. Siapapun masyarakat yang melakukan kerumunan, tidak memenuhi protokol kesehatan, ya itu harus ditegakkan aturannya, siapapun dia. Tapi paling tidak, kita pun melihat contoh bagaimana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu mengundurkan acara muktamarnya, itu menunjukkan bahwa dua ormas besar itu memahami bahwa COVID ini nyata dan berbahaya. Saya pun mengikuti bagaimana Kiai Mustafa Bisri Gusmus memberikan contoh tentang bahayanya COVID. Lalu dia tidak menerima tamu dan terus mewanti-wanti. Sehingga saya mendapat SMS dari Kiai saya di daerah Brebes. Dia mengatakan ternyata COVID itu nyata. Dan salah satu pengasuhnya meninggal dunia. Nah ini yang sebenarnya harus terus didesakkan dalam kesadaran publik, tetapi juga ditegakkan keadilan oleh Satgas termasuk aparat keamanan. Jadi Anda juga setidaknya menggunakan frase yang sama nih, keadilan. Iya betul, kalau negara ini hadir justru untuk menegakkan keadilan dan momentum penanganan COVID-19 ini harusnya menjadi momentum kita menegakkan kedaulatan, keadilan dan kemandirian. Dan betul kata Prof tadi, partisipasi masyarakat ini memang harus lewat komunikasi yang dalam bahasa Islam disebut qotibun nas biqadri uqulihim. Berbicara, berkomunikasi itu dengan nilai keadat istiadat dan kadarnya. Sehingga jangan sampai ada yang nganggap ini mah nggak ada, ini mah hanya Itu yang perlu diresolusi makanya. Jadi itu makanya saya berharap sebenarnya ketika Habib Rizik pulang, bayangan saya akan membawa apa yang disebut dengan revolusi cinta. Tidak akan terjadi penanganan protokol kesehatan, semuanya pakai masker, lalu aparat pun berjaga-jaga dengan tenang dan lain sebagainya. Dan kekuatan itu akan membesarkan bahwa Nabi Muhammad menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Silakan ditanggapi. Iya, cinta ya justru menambah kecintaan. Tapi persoalannya tadi, kan ketidakadilan itu sekarang sering dipertontonkan. Contohnya yang Bansar yang antum sebut, kan sampai sekarang nggak dicolek, nggak ada kabarnya. Apakah Gubernur Jawa Tengah yang dipanggil? Kan nggak juga. Nah, ini menurut saya, menurut saya momentum pemanggilan saya mengapresiasi ya pencopotan Kapolda Metro dengan Jawa Barat. Tapi jangan berhenti di sana. Kapolda manapun, Kapolres manapun, termasuk gubernur manapun, bupati manapun yang membiarkan itu yang dipanggil supaya terlihat, dan ini menjadi momentum akan tidak terjadinya apa yang disebut dengan gelombang kedua. Ya, bareng-bareng aja kita suarakan. Keadilan untuk semua saya setuju. Pejabat yang melakukan pelanggaran ya kan juga harus ditindak. Anak pejabat, mau anak presiden kayak anak gubernur kayak anak wali kota melakukan pelanggaran juga harus ditindak. Keadilan untuk semua. Nah urusan COVID ya NU Muhammadiyah mengundurkan. Ya kami juga lakukan. Dari itu kami mundurkan, kami tunda. Karena kami menghargai kerja keras pemerintah. Bahkan Habib Rizik itu dari awal diumumkan COVID di Indonesia sangat peduli dengan COVID. Buktinya sampai sekarang majelis beliau yang sudah bertahun-tahun dibina nggak ada yang dibuka. Sampai sekarang dibuka. Saya ingin mendengar Habib Rizik buat pernyataan lewat Zoom diumumkan ke daerah tentang bahayanya COVID. Itu akan membuat simpati kita. Tunggu tanggal 2/12. Iya, saya hanya nunggu. Makanya nunggu, dan saya rasa Polri dan TNI sudah melakukan yang tepat. Oke, tapi yang jelas gini, saya sampaikan. Kita harus break. Kita sangat peduli. Bahkan instruksikan kepada EPI untuk membantu semua. Baik, apakah itu artinya acara takbir akbar keliling yang akan dilakukan oleh Imam Besar FPI tidak akan jadi dilaksanakan? Setelah pariwara kita akan bahas, akan takbir keliling tidak ya?
tetap di Mata Najwa. Para Irsa, Bandung udah main pesan lagi ya, buat di Bandung loh. Nah, insya Allah nanti kita ke Bandung, kita ke Madura, kita ke Lombok, kita ke Aceh, kita ke Pontianak, kita akan keliling semua untuk terus melanjutkan dakwah. Ya, saya ingin langsung ke Ustadz Selamat Ma'arif. Apakah rencana itu akan jadi berkeliling untuk berdakwah di seluruh Indonesia? Jadi imam besar kita nggak pernah mundur. Artinya gagasan revolusi akhlak yang beliau gabungan dan beliau akan pimpin akan tetap berjalan. Adapun konsolidasi dan safari dakwah yang sudah diagendakan, kami pastikan juga akan terus berjalan dengan melihat situasi dan keadaan yang ada. Artinya beliau akan menentukan langkah, strategi konsolidasi dan safari melihat situasi keadaan yang berkembang terus. Apa misalnya? Seperti apa? Indikatornya apa? Tetapi begini, Indikatornya apa, Iya. Pak Selamat? Situasi seperti apa yang akan membuat jalan terus keliling saya daerah? contoh, kalau misalkan Habib Rizik sudah mengurangi jumlah umat yang banyak, tapi di satu sisi ulama yang lain yang selama ini dianggap pemerintahan pemerintah dibiarkan mengumpulkan umat ribuan, tidak pernah ada sanksi. Kemudian di pilkada besok juga ternyata kerumunan massa yang tak terhindarkan dipertontonkan. Kemudian ada ormas lain juga berlaku yang sama. Terus hanya Habib Rizik yang nggak boleh, nggak adil juga dong. Artinya keadaan besok akan menentukan strategi imam besar kita dan FPI bagaimana melangkah untuk sosialisasi revolusi akhlak berdasarkan fakta, data, dan kondisi lapangan. Oke, silakan Mas Eni. Ya. Jadi saya melihatnya gimana kita sekarang membangun optimisme ke depan. Kita berbicara ke depan. Nah, untuk penanganan ke depan ini kita jadikan momentum ini sebagai refleksi untuk perbaikan langkah konkret. Maka harus dibangun namanya 3 power, Mbak. Pertama, power of belief, Oke. keyakinan bahwa ini akan segera berlalu dan kita ambil hikmah dari segala macam pandemi ini. Yang kedua adalah power of unity, kekuatan persatuan. Jangan dipisah-pisah lagi antara ulama, pemerintah, harus satu sekarang. Dan yang ketiga adalah power of commitment, komit untuk kita bersama-sama mengatasi dengan cepat. Nah, ini sudah sukses, Mbak, apabila ada trust. Trust bisa menjadi trust bagaimana? Kalau semua jadi role model. Pejabat publik harus jadi role model. Termasuk ulama sehingga semua, tentunya. tentu pejabat publik, ulama harus menjadi ulama yang rahmatan alam yang memberikan kesejukan di dalam berdakwah sehingga masyarakat bisa menerima dengan baik dan menjadi model uswah yang terbaik. Oke, Kang Maman, kalau tadi ukurannya, kalau misalnya yang lain diperbolehkan, kenapa kalau misalnya imam besar FPI tidak diperbolehkan, maka tetap akan jalan, bagaimana? Saya rasa sekali lagi penanganan COVID-19 ini harus berasaskan atas keadilan, keselamatan, dan juga partisipasi publik. Saya ingin mengutip Al-Mawardi tentang keadilan. Pertama, ada adil dari pemerintah ke rakyat, di mana pemerintah harus konsisten. Pemerintah harus menegakkan aturan. Pemerintah tidak boleh pandang bulu. Tetapi ada keadilan, di mana rakyat pun harus adil kepada pemerintah dengan cara tidak boleh mencaci pemerintah. Tidak boleh hanya menyalahkan tapi tidak melihat prestasinya. Tidak boleh juga menebar kebencian, karena kalau kita mengacu pada hadis Nabi, barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir, berkatalah baik atau lebih baik diam. Oke, Jadi kalau boleh saya berangkat dari keadilan tadi, apa yang disampaikan singkat saja, Pak. ini ya, public trust baru bisa tercapai kalau ada keadilan, ya, justice. Jadi ada tambahan itu, the power of justice. Jadi jangan tebang pilih, ini judulnya pilah-pilih urus pandemi gitu. Jadi jangan pilah-pilih, jangan tebang pilih, jangan diskriminatif gitu ya. Termasuk karena ketidaksukaannya kepada seseorang, kemudian dia menjadi tidak adil. Baik, Prof. Viko, Anda mau menyampaikan? Ya, jadi kita harus tahu sebenarnya kita ini sedang melawan siapa. Melawan kita itu adalah virus dan COVID itu. Sekarang kita terdisrupsi karena kita tidak biasa. Akhirnya kita ribut. Ini yang harus kita sadari. Pelajaran ini semuanya pelajaran. Ayo kita segera melakukan perubahan. Seluruh pimpinan daerah, Forkompinda, dan masyarakat harus kerjasama untuk memperbaiki diri. Langkahnya ke depan, kita harus menang. Bukan menang melawan saudara kita atau kelompok lain, sama-sama manusia. Kita lawannya virus. Itu yang harus kita bersatu tadi, sudah disampaikan. Kita lawannya virus. Baik, selamat bekerja Prof. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bang Adiza, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan malam ini. Sehat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yang semakin kuat menjepit. Wabah ini tidak akan kemana-mana selama para pemegang kuasa bekerja demi masing-masing agenda. Virus tidak bisa dihentikan dengan sikap partisan, mutlak berpegang teguh pada ilmu pengetahuan. Konsistenlah dengan semua aturan yang sudah ditetapkan. Cuma dengan itu kedisiplinan bisa tegak, tak tergoyahkan.
Mas Henry ampun